5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bernama saya sendiri Nur Ilma, Reza Septiadi, Hendri dan Ahmad Ardiansyah akan menjelaskan struktur data tentang graf. Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan F, E, di mana G sama dengan graf, F sama dengan simpul atau vertex, atau node atau titik, E sama dengan busur atau edge atau arch. Pengertian graf dalam struktur data. Graf merupakan struktur data yang paling umum. Jika struktur linear memungkinkan pendefinisian keterhubungan sekuensial antara entitas data. Struktur data tree memungkinkan pendefinisian keterhubungan hierarkis. Maka struktur graf memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Istilah-istilah dalam graf. A. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. B. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. C. Adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adalah sisi E3 sama dengan F2, F3 insiden dengan titik F2 dan titik F3. Tetapi sisi E3 sama dengan F2, F3 tidak insiden dengan titik F1 dan titik F4. Titik F1 adjacent dengan titik F2 dan titik F3, tetapi titik F1 tidak adjacent dengan titik F4. D. Wedge adalah sebuah graf G sama dengan F, E disebut sebuah graf berbobot atau yang disebut dengan wedge graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E. Nilai W disebut bobot untuk sisi E. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan F, E, W. Graf berbobot G sama dengan F, E, W dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana F sama dengan himpunan kota-kota, E sama dengan himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, W sama dengan fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana F sama dengan himpunan komputer, E sama dengan himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer, W sama dengan fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. E. Path adalah wall dengan setiap vertex berbeda. Contoh P sama dengan D5, B4, C2, A. Sebuah wall didefinisikan sebagai urutan tidak nol, vertex dan edge. Diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh W. A1, B3, C4, B1, A2. F. Cycle adalah siklus atau sirkuit, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Secara umum, terdapat dua macam representasi dari struktur data graf yang dapat diimplementasi.
Pertama disebut adjacency list dan diimplementasi dengan menampilkan masing-masing simpul sebagai sebuah struktur data yang mengandung senarai dari semua simpul yang saling berhubungan. Yang kedua adalah representasi berupa adjacency matriks di mana baris dan kolom dari matriks jika dalam konteks implementasi berupa senarai dua dimensi tersebut merepresentasikan simpul awal dan simpul tujuan dan sebuah entry di dalam senarai yang menyatakan apakah terdapat sisi di antara kedua simpul tersebut. Adjacency list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf sebagai suatu senarai. Simpul-simpul yang dihubungkan sisi atau busur tersebut dinyatakan sebagai simpul yang saling terkait. Dalam implementasinya, hash table digunakan untuk menghubungkan sebuah simpul dengan senarai berisi simpul-simpul yang saling terkait tersebut. Graf pada gambar di atas dapat dideskripsikan sebagai senarai A ke B, A ke C, B ke C. Dan representasi adjacency list dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini. Vertex-nya ada A, B, C. Adjacency 2, adjacency 2, array of adjacent-nya. Yang A-nya B ke C, B-nya A ke C, C-nya A ke B. Adjacency matriks merupakan representasi matriks N kali N yang menyatakan hubungan antar simpul dalam suatu graf. Kolom dan baris dari matriks ini merepresentasikan simpul-simpul, dan nilai entry dalam matriks ini menyatakan hubungan antar simpul apakah terdapat sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Gambar di atas merupakan adjacency matriks yang berkorelasi dengan graf tak berarah pada gambar 4. Kolom dan baris pada matriks merupakan simpul-simpul berlabel 1-6. Kelebihan dari adjacency matriks ini adalah elemen matriksnya dapat diakses secara langsung melalui indeks. Dengan begitu, hubungan ketetanggaan antara kedua simpul dapat ditentukan dengan langsung. Sedangkan kekurangan pada representasi ini adalah bila graf memiliki jumlah sisi atau busur yang relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang, yaitu hanya mengandung elemen bukan nol yang sedikit. Kasus seperti ini merugikan, karena kebutuhan ruang memori untuk matriks menjadi boros dan tidak efisien karena komputer menyimpan elemen nol yang tidak perlu. Connected graph dan undirected graph. Suatu graph G disebut graph terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang vertex di dalam G terdapat paling sedikit satu patch. Sebaliknya, jika dalam graph G terdapat pasangan vertex yang tidak mempunyai patch penghubung, maka graph itu disebut disconnected graph. Atau dengan kata lain, suatu connected graph adalah suatu graph yang tidak memiliki isolated vertex. Dalam suatu disconnected graph, memungkinkan terdapat dua atau lebih connected graph. Setiap connected graph dari disconnected graph disebut komponen. Contoh graph. Vertex terdiri dari V1, V2, V3, V4, dan V5. Sedangkan edge terdiri dari E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Perhatikan gambar di samping.
Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misalnya, busur E1 bisa disebut dengan busur AB atau busur BA. Busur E2 bisa disebut dengan busur AD atau busur DA. Busur E3 bisa disebut dengan busur BC atau busur CB. Graf berbobot. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Contoh graf berbobot. Busur AB berbobot 5. Busur BC berbobot 3. Busur CB juga berbobot 3. Busur AD berbobot 4. Busur DA juga berbobot 4. Istilah pada graf. Insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V dan W, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Degree atau derajat. In degree dan out degree. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. In degree sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Out degree sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Suksesor dan predecessor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W, dan simpul W adalah predecessor dari simpul V. Pad. Sebuah pad adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda, yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Representasi graf dalam bentuk matriks. Adjacent matrix graf tak berarah. Busur A ke busur B memiliki bobot 1. Busur A ke busur D memiliki bobot 1. Kemudian adjacent matrix graf berarah. Busur A ke busur B memiliki bobot 1. Busur A ke busur D memiliki bobot 1. Representasi graf dalam bentuk linked list. Adjacent list graf tak berarah digambarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki dua pointer yang terdiri dari simpul vertex dan simpul edge. Simpul vertex left menunjuk ke simpul vertex berikutnya dalam untaian simpul yang ada. Info right menunjuk ke simpul edge pertama. Simpul edge left menunjuk ke simpul vertex tujuan
yang berhubungan dengan simpul vertex asal. Info. Write menunjuk ke simpul edge berikutnya bila masih ada. Definisi struct untuk sebuah simpul yang dapat digunakan sebagai vertex maupun edge. Contoh, untuk vertex A memiliki dua edge yang terhubung, yaitu E1 dan E2. Pada gambar graf tersebut terdapat 5 buah simpul, yaitu simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, dan simpul E. Pada simpul A terdapat 2 edge atau busur, diantaranya ada E1 dan E2. Busur E1 menghubungkan antara A dan B, sedangkan E2 menghubungkan antara A dan D. Gambar di atas dapat disusun dengan lebih sederhana, sebagai berikut. Pada simpul atau vertex A terhubung dengan B dan D, kemudian simpul B terhubung dengan A, C, dan E, kemudian simpul C terhubung dengan B, D, E, simpul D terhubung dengan simpul A, simpul C, dan simpul E, dan terakhir simpul E terhubung dengan B, C, dan D. Agensi list graf berarah digambarkan sebagai sebuah simpul yang dihubungkan dengan busur yang memiliki arah. Pada gambar terlihat simpul A memiliki busur atau edge yang mengarah ke B, tanda bahwa A terhubung dengan B. Begitu pula sebaliknya, B terhubung dengan A, kemudian terhubung dengan C, C terhubung ke E, D ke E dan C, dan terakhir simpul E terhubung dengan B. Graf berarah dan berbobot. Pada gambar graf tersebut, tiap-tiap busur sudah diberi bobot. Simpul yang memiliki busur atau terhubung dengan simpul lain akan memiliki bobot. Sedangkan simpul yang tidak memiliki busur atau tidak terhubung dengan simpul lain tidak memiliki bobot atau bobot bernilai 0. Tiap-tiap bobot yang sudah diketahui kemudian disusun ke sebuah matriks. Contohnya, simpul A tidak terhubung dengan simpul A itu sendiri, sehingga berbobot 0. Kemudian simpul A dengan B ada busur, tanda simpul A terhubung dengan B, sehingga memiliki bobot, yakni dengan bobot sama dengan 5, dan seterusnya. Dimulai dari simpul A terlebih dahulu, kemudian berlanjut sampai simpul E. Penyelesaian kasus graf halaman sebelumnya. Definisi simpul untuk vertex dan edge. Mengidentifikasi simpul pertama sebagai vertex yang pertama, tambahkan vertex sisanya, tambahkan edge pada masing-masing vertex yang telah terbentuk, tampilkan representasi graf berikut bobotnya. Berikut ini merupakan algoritmanya. Dan ini merupakan hasil dari algoritma tersebut.